Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Maimunah dalam bincang-bincang inspirasi bisnis. Hari ini kita akan mengisahkan tentang seorang yang bernama Salman Aziz Al-Safdi. Salman Aziz Al-Safdi ini adalah salah seorang wirausaha muda yang menjadi juara dua finalis juara dua di Wirausaha Mandiri tahun 2007. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ceritakan. Salman Aziz Al-Safdi ini memulai bisnisnya itu dimulai dari di sekolah SMA, yaitu di boarding school, di mana sekolah SMA ini belum diberlakukan sistem asrama. Nah, ketika di asrama tersebut kan para penghuninya merasa bosan ya dengan makanan itu-itu saja. Maka teman-teman Salman meminta dia mengeluh, dan kemudian Salman menangkap peluang itu sebagai kesempatan untuk dia mencari uang. Nah, maka ia menawarkan kepada teman-temannya untuk memberikan jasa untuk membeli nasi goreng gurih. Nah, dimulai dari sanalah kemudian Salman dengan modal sepeda ontel dia membelikan teman-temannya makanan. Dari hasil menjual jasa membelikan makanan, Salman terkumpul uang yang bisa ditabung. Nah, kemudian alhamdulillah Salman juga masuk ke Universitas Indonesia di jurusan ilmu komputer. Di awal pertama, semester pertama, dia sudah bisa menangkap peluang juga, di mana waktu itu teman-teman kuliahnya memerlukan jasa fotokopi. Kemudian Salman menyebarkan nama dan nomor telepon miliknya kepada teman-temannya bahwa ia menerima jasa fotokopi. Tetapi jasa fotokopinya itu dengan cara teman-temannya harus memberikan uang muka dulu. Setelah uang muka dari teman-temannya terkumpul, maka uang muka tersebut dijadikan Salman untuk membeli buku yang asli. Setelah mempunyai buku yang asli, ia kemudian memfotokopi buku tersebut untuk disebarkan kepada teman-temannya yang memesan. Nah, dari jasa fotokopi di tempat kuliahnya dan teman-teman di kampusnya, Salman cukup meraih untung yang banyak. Kemudian Salman juga tidak berhenti di situ saja. Ia kemudian melihat peluang bahwa di kampusnya tersebut belum ada warnet, yaitu warung internet. Tetapi kan untuk modal untuk membuat warnet itu tidak kecil ya, yaitu pada tahun tersebut itu memerlukan modal 35 juta. Sedangkan Salman hanya memiliki uang 9 juta. Ya, kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk patungan dan sebagian juga dari keluarganya, sehingga ia mendapatkan uang sebanyak 35 juta untuk membuat sebuah warnet. Karena di tempat tersebut belum ada warnet, otomatis warnet milik Salman mendapatkan banyak pengunjung, dan dia juga meraih keuntungan yang banyak. Dari sana dia kemudian ingin melebarkan sayap bisnis warnetnya dengan mencari tempat yang lain, yaitu di Stasiun Universitas Pemuda. Stasiun Universitas Pancasila. Tetapi di Stasiun Universitas Pancasila itu sudah banyak warnet-warnet lain yang menjadi pesaingnya. Karena atas dasar itulah kemudian Salman membuat jasa print dengan harga 300
Rp300 per lembarnya, dan harga tersebut memang di bawah harga pasar. Apakah hal itu membuat senang para pesaingnya? Tentu tidak ya, karena atas dasar itulah para pesaingnya merasa tidak suka kepada jasa print yang Salman berikan. Kemudian pada suatu malam jasa print dan warnet Salman itu didatangi preman, dan sehingga membuat kerusuhan di daerah sekitar. Akhirnya RT dan warga sekitar mengumpulkan Salman dan para eh, yang mempunyai bisnis warnet dan jasa print di sekitar itu untuk berdamai. Akhirnya Salman menerima kesalahannya bahwa ia salah memberikan harga di bawah pasar. Karena di tempat tersebut bisnis warnetnya tidak berjalan lancar, eh, eh, karena pernah mendapat percobaan perampokan di eh, warnetnya, kemudian ia memindahkan dan menutup jasa warnetnya ke tempat lain yang lebih menjanjikan, dan memang berhasil. Seperti bisnis warnet sebelumnya yang pertama ia buka, yaitu di kampus Universitas Indonesia. Dari situlah Salman mempunyai cukup modal untuk membuka bisnis warnetnya itu menjadi sebuah waralaba yang bisa ditawarkan kepada yang mau berbisnis warnet. Nah, eh, kemudian bisnis warnetnya itu kemudian telah berkembang menjadi beberapa cabang, yaitu sekarang ada di Serpong, di Pamulang, dan di lain-lain tepatnya. Teman-teman, good people yang hari ini sedang menjalani bisnis maupun yang sebagai pelaku bisnis, jangan berkecil hati. Memang bisnis itu tidak mudah. Bisnis itu seperti perlombaan, bisnis itu seperti kompetisi, bisnis itu seperti perlombaan yang memang sangat kompetitif. Nah, kita akan mengambil poin-poin apa saja yang bisa kita dapatkan dari kisah Salman Aziz Al-Safdi ini, yaitu seorang pemuda yang membuka bisnis waralaba warnet akhirnya dan berhasil. Itu satu poinnya, yaitu kreatif atau cerdas menangkap peluang bisnis. Yang kedua, yaitu Salman itu tidak malu atau tidak gengsi ketika berusaha atau berbisnis apapun itu, sekecil apapun itu, yang penting halal. Kemudian yang ketiga, selalu cerdas mengelola keuangan, karena ini salah satu modal seorang pembisnis, bahwa modal yang kita dapatkan itu tidak semena-mena harus dijadikan konsumtif ya, tetapi harus diputar kembali menjadi bisnis atau membesarkan bisnis kita. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-1 yaitu cerdas mencari peluang, kedua yaitu mempunyai berpikir bisa mengelola keuangan, kemudian tidak gengsi, dan yang terakhir adalah tetap selalu berusaha, bersemangat walaupun memang kendala atau halangan selalu ada. Nah, sekian dulu good people, semoga kisah yang sedikit ini bisa menginspirasi teman-teman semua dimanapun Anda berada, dan tetap semangat untuk melakukan bisnisnya, untuk membesarkan bisnisnya, walaupun memang masih kecil atau masih belum ada apa-apanya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.